Ya, alhamdulillah, setelah dari Taman Bungkul kita jalan-jalan ke Museum Kanker di Surabaya, karena kanker ini punya kaitan erat sama yang namanya gangguan-gangguan psikologis, dan tentu gangguan psikologis manusia itu bisikan-bisikan awalnya adalah dari setan. Teman-teman, ada contoh dari kanker paru-paru, ini asli Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, alhamdulillah, setelah dari Taman Bungkul kita jalan-jalan ke Museum Kanker di Surabaya. Nah, kita insya Allah akan masuk ke dalam, akan membahas kanker dari segi medis, insya Allah bersama Ustadz Widodo, beliau anggota PPI sekaligus penguji dan trainer Pekam Indonesia, Masya Allah. Dan beliau juga salah satu tim kami Arsada Yadaka yang ada di Surabaya ini. Nah, ternyata kanker ini erat hubungannya dengan gangguan-gangguan setan, gangguan jin. Ya. Dan bukan hanya kanker yang punya benjolan aja, termasuk kanker darah. Kanker yang ada di dalam. Yang ada di dalam darah. Karena apa? Karena setan, kata Rasulullah SAW, setan itu berjalan di aliran darah manusia. Inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Ya, sungguhnya setan berlarian di dalam tubuh anak cucu Adam melalui pembuluh darahnya. Nah, insya Allah nanti akan kita bahas lebih lanjut di dalam. Ya, simak terus episode jalan-jalan di Museum Kanker Surabaya. Ya teman-teman, kita sudah ada di suatu ruangan di Museum Kanker Surabaya. Kanker Surabaya. Sebenarnya kita mau ke Museum Kesehatan tapi kesini dulu karena kanker ini punya kaitan erat sama yang namanya gangguan-gangguan psikologis, dan tentu gangguan psikologis manusia itu bisikan-bisikan awalnya adalah dari setan. Nah, kanker itu kan timbul nih Pak, betul, dari sel-sel yang dia itu tidak bekerja dengan baik sebagiannya. Sebenarnya kanker itu adalah gangguan pertumbuhan sel abnormal yang akhirnya mengganggu sel normal itu sendiri. Sehingga dia itu ada nggak bisa membedakan dan nggak bisa menerima pesan-pesan dari organisme di sekitarnya, tidak bisa menerima pesan untuk replikasi sel gitu ya. Sehingga bisa seperti itu juga. Dia memakan sel-sel lain, yang normal di situ. Asam amino yang diambil, padahal asam amino ini sangat dibutuhkan untuk tubuh kita. Nah, ada penelitian dari Universitas Toronto bahwa vitamin C ini yang sangat bermanfaat untuk memerangi sel-sel kanker itu. Jadi vitamin C ini bisa berkurang drastis ketika orang-orang itu stres atau depresi. Dia tertekan batinnya, khususnya dia sedih. Nah, rasa sedih ini kan awal mulanya dibisikkan oleh setan, dan sedih ini menjadi spesialisasinya setan untuk membuat manusia itu ngerasa tertekan, sedih, putus asa. Makanya di dalam surat Al-Mujadilah ayat 10 Allah Ta'ala berfirman, innama najwa minasyaitani liyahzunal ladzina amanu wa laysa bidarrihim syai'an illa biidznillah wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Sesungguhnya najwa itu maksudnya adalah bisikan-bisikan berasal dari perbuatan-perbuatannya setan. Liyahzunal ladzina amanu, supaya
setan-setan itu membuat sedih orang-orang yang beriman. Walaisa bidarrihim syai'an illa biidznillah. Dan sesungguhnya bisikan-bisikan ghibah dan lain sebagainya yang itu adalah berasal dari ajarannya setan, itu tidak dapat mencelakai manusia sedikit pun. Dan sehendaknya orang-orang yang beriman itu bertawakal kepada Allah Ta'ala. Ya, jadi nggak hanya sedih, amarah pun juga demikian, ketakutan juga demikian. Ya. Sungguhnya marah itu dari setan. Wa innama syaiton khuliqa minan nar. Setan itu diciptakan dari api. Wa innama yudfa'un naru bil ma'. Sungguhnya api itu bisa padam dengan air. Apabila salah seorang di antara kalian marah, hendaklah berwudu. Nah, ini sebenarnya setan-setan itu sangat berpengaruh pada sisi psikologis manusia dengan was-was atau bisikan-bisikannya. Dari bisikan-bisikan inilah yang akhirnya menjadikan manusia itu kehilangan daya tahan tubuhnya, nggih, Bang, ya? Iya, betul. Nah, itu kalau dalam ilmu holistik itu gimana kalau sel kanker itu tadi? Ya, seperti dikatakan tadi bahwa sel kanker ini adalah pertumbuhan sel abnormal yang demikian luar biasa, yang sehingga akhirnya pertumbuhan itu memakan sel-sel normal itu sendiri. Sehingga sel-sel yang seharusnya bermanfaat untuk tubuh dan sebagainya itu malah dirusak oleh mereka. Jadi menggumpal? Ya, jadi menggumpal. Tentunya bisa bermacam-macam tergantung penyakit kanker itu sendiri. Gitu. Jadi sebenarnya daun kelor pun juga bisa untuk pengobatan kanker ya? Ya, bisa jadi. Biasanya rata-rata kanker ini juga dipicu oleh selain tadi itu karena imunitas yang turun. Makanya tadi saat mengatakan tentang vitamin C itu juga berkaitan dengan peningkatan imunitas. Gitu. Ya, Masya Allah. Ya, imunitas tubuh itu imunitas penting tubuh banget. Sangat penting sekali. Ya, itu selain kesedihan bisa karena tembakau yang sering rokokan itu berbahaya. Makanya disampaikan bahwa pemicu kanker sebenarnya saat ini adalah tentang pola makan manusia, pola makan dan gaya hidup juga, merokok, konsumsi alkohol itu pencetus kanker yang luar biasa juga. Masya Allah. Itu ya, selain harus menjaga batin juga menjaga pola sehat. Ya, pola sehat itu. Bagaimana gitu. Ada kitab yang menarik. Ini sebenarnya sebuah risalah. Ya. Dari Syekh Sadhan, Abdullah Sadhan, yang beliau menulis risalah dengan judul Qawaidur Ruqyah Syar'iyyah, kaidah-kaidah ruqyah syar'iyyah, yang di dalamnya itu mengatakan bahwa kemungkinan besar bahwa kanker zaman sekarang itu adalah campur tangannya setan. Ada campur tangan setan di situ, Pak, karena mengambil dalil dari at-ta'un, penyebaran ta'un. Ta'un itu kan wabah. Nah, yang kalau dalam sejarah wabah ta'un itu ketika ngerasuk ke dalam seseorang, ke dalam diri seseorang, dia akan membuat kulitnya itu benjol-benjol. Ada benjolan-benjolan. Khususnya di daerah sini, di leher, di ketiak, di lembitan-lembitan itu. Nah, itu sampai dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ta'un ini adalah wakhzu a'daikum minal jin. Tikaman musuh kalian dari bangsa jin. Walikullin syahadah, dan setiap orang yang meninggal karena ta'un dia dapat pahala mati syahid. Masya Allah. Ya. Nah, al-wakhzu menurut para ulama dikatakan berbeda dengan at-ta'nu, karena dua-duanya ini dalam bahasa Arab artinya sama, tikaman. Kalau at-ta'nu itu tikaman dari luar ke dalam, ditusuk sehingga bolong. Kalau al-wakhzu itu tikaman dari dalam keluar. Jadi setan itu masuk dulu, dan dari aliran darahnya itu akan menekan dari arah dalam ke arah luar. Jadi ada yang namanya benjolan-benjolan. Nah, ta'un ini ada yang ta'un al-mu'di wa ghairul mu'di. Ada yang menular dan ada yang tidak menular. Yang menular ini ta'un wabah yang ada di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai zamannya kekhalifahan Amirul Mukminin kalau tidak salah itu ya, Umar bin Khattab. Kemudian ada ta'un yang ghairul mu'di yang tidak menular, yang terjadi pada individu seseorang. Nah, menurut beliau yang ghairul mu'di yang tidak menular itu adalah penyakit as-sarton. Sarton itu adalah kanker. Ya. Dilihat dari dipicu tadi oleh pola hidup yang tidak sehat, kemudian perasaan yang tidak terkontrol, itu semua kan ulah-ulah setan untuk membinasakan manusia. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 168, Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ini seruan untuk seluruh manusia, mau yang muslim, mau yang kafir, mau mukmin, mau musyrik. Disuruh sama Allah, hai seluruh manusia, makanlah kamu makanan yang ada di bumi ini, makanan yang halal dan thayyib. Menurut Ibnu Katsir adalah thayyibul lin nafas, thayyibul lil aqal, thayyibul lil jism. Baik untuk jiwa, baik untuk akal manusia, dan baik untuk jasad manusia. Alkohol kenapa diharamkan dalam Islam? Enggak baik untuk badan, untuk akal, untuk jiwa juga demikian.
Demikian juga sebenarnya rokok. Saya termasuk orang yang masuk kepada mengikut fatwa yang mengharamkannya. Kalau saya pribadi, yang lain itu terserah, urusan masing-masing gitu kan. Karena memang itu merusak akal, merusak jiwa. Orang rokokan pasti, mohon maaf ya. Dan dari data memang dijelaskan oleh WHO, maka pemicu kanker itu sebenarnya juga lebih banyak karena rokok juga. Itu masuk juga bagian dari itu. Rokok, alkohol, bagian penting dari timbulnya kanker itu. Maka harus berhati-hati banget. Nanti kita bisa keliling di sini lihat Ustadz bahwa ada. Siap, nanti ada contohnya ya. Contohnya nih. Ya, nanti kita lihat teman-teman. Nah, untuk masalah halal dan thayyib ini di situ dijelaskan kan, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kamu ikuti strategi-strategi setan, langkah-langkah setan. Untuk apa? Untuk membinasakan kalian, mencelakakan kalian. Karena setan adalah musuh yang nyata bagi kalian. Jadi ketika kaum muslimin, kaum santri, orang-orang yang sudah hijrah, udah ngaji, dia nggak bisa mungkin untuk dibujuk rokokan atau minum alkohol atau makan yang haram, maka dia akan dipicu untuk makan yang tidak sehat. Itu halal tapi tidak sehat, seperti mie instan, tepung-tepungan yang kebanyakan, jadi tidak thayyib. Halal tapi kalau kebanyakan akhirnya tidak thayyib. Nah, itu yang sekarang menjadi tren sekarang, Ustaz. Junk food seperti itu. Jadi makan hanya berdasarkan karena tren, keinginan untuk memuaskan lidah saja, tapi lupa bahwa ada kaidah tentang thayyib itu tadi. Halal ini halal nih, tapi bagaimana? Apakah thayyib apakah tidak? Nah, itu kadang-kadang sering lupa, terutama yang muda-muda ini. Betul. Ngikuti tren ya. Ngikuti tren. Asal lidah enak. Maka sekarang kuliner-kuliner yang ada di Indonesia sekarang adalah kuliner-kuliner yang tren, yang hanya memanjakan lidah rasa, tetapi banyak yang tidak thayyib. Tidak thayyib. Masyaallah. Pewarna, Ustadz. Jadi juga makanan yang tidak thayyib juga termasuk juga yang sekarang dengan kekinian itu makanan-makanan yang mengandung pewarna, perasa. Memang menarik kalau untuk dicampurkan di makanan, tapi apapun yang tidak alami itu pasti akan merusak dan itu bisa memicu kanker. Ya, bisa memicu kanker. Apapun yang tidak alami itu tidak akan bisa terserap oleh tubuh dengan baik. Masya Allah ya. Ini kaidah yang sangat besar. Terus kemudian tentang ini Ustaz, tentang kaidah yang tentang kaidah kesehatan ya, bahwa apapun sebenarnya kita diciptakan Allah itu kan sebenarnya dalam kondisi yang normal, sesuai dengan fitrahnya. Sesuai dengan fitrahnya. Berarti apapun yang tidak sesuai dengan fitrahnya, perubahan-perubahan sel menjadi tidak abnormal seperti itu, berarti juga campur tangan mereka tadinya berarti ya. Betul. Karena mereka membuat seperti itu. Mereka selalu membuat manusia itu menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Maka di antara makar-makar setan itu menjadikan manusia mengharamkan dirinya untuk menikah. Ya nggak sehat lah jadinya air maaf ya. Di antara yang harus dikeluarkan itu kan air mani ketika dia sudah mulai memuncak. Mau dikeluarkan lewat apa? Manusia kadang nggak bisa membohongi fitrahnya. Akhirnya maaf bisa terjadi prostitusi atau yang lainnya. Kalau dengan ini yang mengharamkan dirinya untuk menikah. Kalau untuk mengharamkan makanan yang dihalalkan oleh Allah, daging misalnya, mengharamkan daging gitu. Tapi kan kita tidak boleh mengharamkan daging, itu kan barang yang halal walaupun kita ada pantangan untuk memakan daging kan. Ada beberapa. Ini kita mengatakan hal orang yang mengharamkan bukan yang menghindari gitu. Iya, betul. Terus bagaimana menurut Ustadz tentang ini, tentang beberapa orang yang melakukan puasa-puasa seperti puasa muti dan sebagainya, mereka berusaha untuk mengharamkan yang Allah halalkan. Nah itu. Ini saya tidak tahu dia mengharamkan atau enggak ya, tapi yang jelas. Apakah masuk kaidah itu maksud saya? Ya, Rasul SAW pernah mendapati salah seorang sahabat yang dia itu berpuasa tidak mau berbuka karena pengen mendekatkan diri sama Allah, nggak mau tidur, sholat malam terus full, nggak mau tidur. Ya, supaya bisa dekat diri sama Allah. Ada yang pengen mewakafkan diri untuk Islam sehingga nggak mau menikah. Betul. Kata Rasulullah SAW, menikahlah, aku juga menikah. Berbukalah, aku berpuasa dan aku berbuka. Dan tidurlah kamu, ambil sebagian dari malammu karena aku juga tidur dan bangun malam. Dan tidak ada orang yang lebih bertakwa daripada aku. Itu kata Rasul. Karena Islam ini adalah agama yang memudahkan umatnya, bukan untuk menyusahkan. Ini ada pengalaman yang menarik, Ustaz. Ini pengalaman saya pribadi dan Ustaz Lutfi serta teman-teman Arsada yang ketika dulu waktu masih di pesantren maupun ketika sudah di luar menangani anak-anak indigo yang memang dia itu diganggu jin dari kecil gitu ya. Dia itu ketika memakan dia pemilih banget makanannya. Ada yang dibikin
suka makan yang sehat, cenderungnya dia nggak bisa makan kecuali pakai sosis-sosisan, kecuali pakai mie instan, makanan yang pakai frozen food seperti ya itu. seperti itu. Jadi ketika dimakanin sayur atau buah nggak bisa itu. Makanan yang fresh alami justru ditolak. Ya, yang harusnya ditolak secara kesehatan. otomatis seperti itu. Dan dia itu ketika kepengen makan yang nggak sehat kayak orang ngidam gitu, kepengen banget dan harus. Nah ini ada apa? Campur tangan dari hasrat yang dibisikkan setan dalam hatinya. Bukankah lambung manusia itu juga menjadi otak keduanya gitu kan? Betul. Lambung pencernaan manusia kan otak kedua manusia kan? Nah itu seperti itu. Jadi makanya organ perut itu, khususnya di area lambung itu kan juga menjadi sarang-sarang mereka dan menjadi organ yang pertama kali diganggu oleh setan berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Ya, apakah manusia tidak boleh sedih? Boleh. Kata Ikrimah rahimahullah taala bahwa laisa ahadun illa wa huwa yafrah wa yahzan. Setiap orang itu pasti dia itu akan merasakan senang dan juga merasakan sedih. Akan tetapi rasa senang itu dijadikan untuk bersyukur dan rasa sedih digunakan untuk bersabar. Lah boleh untuk sedih, boleh marah, boleh senang. Bukan berarti nggak boleh marah, nggak boleh sedih. Itu fitrah manusia juga. Ya, boleh tapi ditempatkan pada tempatnya begitu. Jadikan rasa sedih itu kalau misal ada kesedihan sebagai mengharap pahala kesabaran dari Allah Ta'ala. Insya Allah dengan hal itu meraih keoptimisan, mengharap kesabaran, orientasinya akhirat, insya Allah imunitasnya tetap terjaga ya Pak ya. Insya Allah. Berkaitan dengan itu juga fenomena sekarang itu kan banyak anak-anak muda sekarang itu suka sekali ya demam junk food, seperti makan makanan mie dan sebagainya. Padahal mereka tahu itu merusak tubuh gitu lah. Jadi untuk bagaimana Ustadz nih? Ya untuk itu perlu edukasi ya, perlu edukasi. Karena memang anak muda kan belum ngerti, kalau mereka belum merasakan payahnya ketika ditimpa suatu penyakit. Karena itu juga untuk efek jangka panjangnya, seperti itu. Kita makan untuk menegakkan tulang belakang kita demi membantu ketaatan kita pada Allah Ta'ala. Seperti itu. Ya makanya sekali lagi, setan ini punya pengaruh pada organ fisik manusia. Ya, pertama tadi seperti taun yang tidak menular, kanker seperti ini, ya. Kemudian juga penyakit-penyakit yang lain. Berarti kanker bisa diruqyah, bisa banget. Ruqyah bisa untuk semua penyakit. Bukan hanya kesurupan, bukan hanya orang kena gangguan metafisik, kena santet, kena sihir, kena ain, bukan hanya untuk itu. Untuk penyakit biasa pun Al-Quranul Karim ketika kita membacakannya, insya Allah akan timbul suatu efek-efek penyembuh yang luar biasa. Dan ini dicontohkan oleh para ulama-ulama terdahulu. Ibnu Taimiyah contohnya mengobati orang yang mimisan dengan surat Hud ayat 44. Wa qila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama wa aqli'i wa ghidhal ma'u wa qudiyal amru wastawat 'alal judi wa qila bu'dan lil qaumidz zalimin. Dan dikatakanlah kepada bumi, ya bumi telanlah banjirmu, wahai langit tahan hujanmu, dan air menjadi surut. Nah, air menjadi surut ini menjadi kiasan karena karakternya sama seperti mimisan yang terus-menerus ngucur seperti banjir bandang yang ada di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Dan kalimat wa ghidhal ma, air menjadi surut ini sebagai suatu pengharapan, wasilah tabarukan dengan Al-Qur'an supaya mimisan atau pendarahannya itu hilang. Demikian juga Abu Abdillah ketika mengobati Al-Marwadi yang saat itu sakit demam. Karakter demam panas menyeluruh, maka mengobatinya dengan surat Al-Anbiya ayat 69. Maka insya Allah nanti di akhir episode ini, di episode jalan-jalan di tempat kanker ini, insya Allah nanti kita akan sediakan part khusus untuk pembacaan ayat ruqyah, khusus untuk penyakit kanker. Ya. Masya Allah. Nah untuk ayat-ayat untuk penyakit kanker bisa Anda dapatkan dan Anda simak di buku saya, Mujizat Penyembuhan Ayat Al-Quran. Nanti bisa pesan di alamat yang ada di bawah ini atau nomor yang ada di bawah ini. Kita mungkin jalan-jalan, Pak. Siap, okay. Nah ini bisa dilihat teman-teman, ada contoh dari kanker paru-paru. Ini asli. Asli betul. Organ diawetkan asli ya. Diawetkan di situ. Ini kalau yang suka merokok hati-hati. Nah, ya, hati-hati. Ini gambarnya juga perbedaannya jelas sekali ini. Yang sehat, yang sehat, yang tidak sehat. Jadi tulisan di rokok itu sebenarnya benar juga, Ustaz. Bukan hanya peringatan sebenarnya. Banyak orang bisa baca Arab gundul.
Tapi untuk baca tulisan di bungkus rokok nggak bisa. Ini apa ini? Ini payudara, Tat. Kanker payudara bisa disebabkan karena Kanker serviks namanya itu. ini asli. Asli. Asli? Kalau ini bukan asli. Bukan. Ini bukan asli. Di situ yang asli. Ini Sebabnya bisa karena makanan yang nggak sehat. Iya, makanya tidak sehat. Rata-rata kalau makan tidak sehat itu. Makan makanan Stres berpengawet, stres juga. Ini nih. Kan pemicu kanker kan itu tadi. Karena psikisnya stres, galau dan sebagainya. Kemudian karena makanan, pola makan yang tidak sehat. Kanker usus. Kanker usus. Juga karena kurang serat ya. Ya, bukan hanya kurang serat tapi yang dimakan juga Makanya tidak baik. Tidak baik itu mah. Bisa jadi itu halal tapi tidak thayyib. Saya mesti diet ini kayaknya. Mulai apa? Olahraga lagi insya Allah. Ini yang asli nih. Itu yang asli. Ya teman-teman, kita mau lanjut perjalanan. Terima kasih ikuti terus perjalanan kami di segmen Menyingkap Tabir Misteri edisi Surabaya.